dengan saudara Cynthia ya? Iya Mbak. Boleh diperkenalan dulu sebelumnya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahman. Oh, sekarang Cynthia kuliah atau kerja? Kuliah Mbak, Oh, kuliah di mana? di Winraden Intan, Oh, Winraden Intan. Ambil jurusan apa? Perbankan Syariah. Semester berapa sekarang? Baru jalan semester 5. Sekarang dengar-dengar mau UTS ya? Iya Kak, begitu lah. Tadi kesini naik apa? Naik Grab. Oh, naik Grab. Kalau boleh tahu Cynthia-nya berapa ya? Saya anak pertama dari 3 bersaudara Kak. Oh, anak pertama. Kalau boleh tahu nih nama orang tua Cynthia itu siapa? Kalau ayah Arisman, kalau ibu Srieni. Oh, pekerjaan orang tua apa? Wirausaha Kalau boleh tahu nih, alamat rumah Cynthia itu di mana sih? di Jalan Dr. Andes Muhammad Hatta, Lorong Asal 2, Rumah Pondok Kuning. Tempat tanggal lahir Cynthia itu di mana ya? Saya lahir di Batu Raja 19 Juni 2001. Kayaknya bintang Gemini ya. Iya. Kayak pendidikan Cynthia ini apa aja? Saya dari SD Negeri 4 Teku, dan saya dari SMP Negeri 2, dan saya tamatan dari SMA Negeri 4 Teku, dan saya melanjutkan kuliah saya di Universitas Raden Intan. Oke. Kalau tahu TK-nya TK di mana? TK Asia. Oh, oke. Kalau boleh tahu nih, latar belakang keluarga Cynthia itu kayak mana? Keluarga saya tuh ya is friendly, ya terbuka aja, apapun yang terjadi ya cerita aja gitu. Oke, kalau latar belakang sosial Cynthia? Untuk masyarakat atau misalnya di tetangga saya atau ya kayak ya biasanya kayak pada umumnya apa ini saling minta tolong ya ditolongin kalau selagi bisa. Oke. Jadi kalau latar belakang untuk pertemanan itu mendukung atau tidak mendukung atau tidak ada feedback gitu sama teman-teman? Sebenarnya feedback atau enggak tuh tergantung di kitanya. Kalau kitanya open minded atau gimana, tergantung sih sebenarnya. Berteman tuh dengan siapa aja, tapi ya cara nge-treatnya aja yang beda mungkin. Kalau boleh tahu nih, Cynthia ini di rumah kayak mana sih? Anaknya manja atau kayak mana? Enggak juga sih sebenarnya, enggak terlalu banyak ngomong. Kalau dia mau bicara ya bicara, kalau yang enggak terlalu penting juga enggak usah bicara. Oke. Jadi agak introvert sedikit ya Iya, di rumah ya. sedikit. Oke, jadi langsung masuk ke inti aja ya. Kalau boleh tahu nih, Cynthia ini udah masuk ke sesi konseling atau belum? Udah pernah melakukan atau belum? Sebelumnya sih saya belum pernah untuk melakukan konseling atau berkonsultasi sama psikiater atau dan sebagainya, belum pernah. Oke, jadi sebelum ini dimulai, saya ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Busian Ramadhani, saya berasal dari Batu Raja, Palembang. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya lahir pada tanggal 24 November 2001, tepatnya di Batu Raja. Saya ini sekarang kuliah di Winraden Intan Lampung, ambil jurusan BKPI semester 5. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang sesi konseling ini. Jadi sesi konseling ini akan memakan waktu 10-15 menit untuk sesi konseling. Dan di sini bakalan ngadain sesi konseling tentang strategi relaksasi. Dimana strategi relaksasi ini kalau misalnya kita ada suatu kejadian entah itu stres atau cemas atau ada trauma, itu bisa dilakukan dengan teknik relaksasi ini. Itu dengan cara meregangkan otot atau kita melakukan teknik untuk otot itu biar nggak tegang. Jadi gimana, apa bisa paham dengan penjelasan saya? Ya, sedikit saya paham. Oke, jadi kita mulai ya. Dari sesi teknik strategi relaksasi ini ada 2. Yang pertama itu teknik relaksasi, yang kedua itu desensitisasi sistematik, dimana itu keadaan trauma itu ada tingkat-tingkatnya, yaitu tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Untuk melakukan relaksasi, kita ambil pernapasan dulu terlebih dahulu ya. Ikutin arahan saya, nanti Cynthia ikutin arahan saya. Oke, sebelumnya ambil napas dalam-dalam,
tahan, buang dengan perlahan. Apakah sudah rileks? Ya. Oke, kita langsung masuk ke tekniknya. Teknik kedua yaitu dengan desain relaksasi sistematik. Kalau boleh tahu ini, boleh nggak dijelasin Cynthia ini pernah ada kejadian atau masalah apa dalam trauma atau stres atau yang lain? Saya tuh sebenarnya kalau dimarahin itu agak takut dan ngerasa nggak enak aja dimarahin gitu, rasa cemas, mungkin takut lebih tepatnya. Oke, kalau dari trauma itu ya, kita mulai aja sesi relaksasinya. Untuk melakukan relaksasi ini, boleh Cynthia mengikuti instruksi dari saya. Cynthia dengarkan arahan dari saya, dan di sini Cynthia boleh memejamkan mata untuk melakukan relaksasi dalam tegang otot ini, biar otaknya tidak tegang. Jadi kalau misalnya saya bilang, kalau misalnya Cynthia nih dalam relaksasi ini tidak sanggup akan trauma atau suatu permasalahan yang tersebut, boleh angkat tangan untuk menyelesaikan sesi relaksasi ini ya. Nanti oke, jadi tutup matanya, ambil napas dalam-dalam, lalu buang. Setelah itu boleh Cynthia ceritakan. Sebenarnya gini ya, saya tuh punya 2 adik. Ketika saya ada masalah atau di rumah itu terjadi sesuatu hal, saya tuh sering merasa dimarahin. Padahal sebenarnya itu kan salah saya, sebenarnya itu kan hal biasa. Tapi menurut saya itu sedikit nggak enak aja sih, karena ya nggak seharusnya marah, harusnya dijual dengan baik-baik aja udah cukup, nggak harus marah-marah. Cynthia ini kalau misalnya di rumah, misal bayangin deh, coba Cynthia bayangin kalau misalnya nih adik Cynthia ngumpul sama Cynthia, terus Cynthia tiba-tiba lagi enak-enak diem main HP, terus adik Cynthia ini melakukan suatu kejahilan atau kenakalan untuk mengganggu Cynthia. Tiba-tiba adik Cynthia nangis. Adik Cynthia nangis, ibu Cynthia datang. Apa yang kamu rasakan? Sebenarnya saya tuh kalau saya yang salah, saya tidak apa-apa kalau dimarahin. Tapi kalau saya ngerasa saya yang nggak salah, saya merasa kayak nggak harus dong gitu marah kayak gitu. Harusnya kan kalau marah juga kan biasa aja, nggak perlu bentak-bentak, kan cukup bilang baik-baik kan juga bisa, kayak gitu. Itu sih sebenarnya saya rasain. Bisa sedikit sampaikan dengan orang tua Cynthia, misalnya dalam kejadian ini orang tua Cynthia ada di depan mata, apa yang ingin Cynthia bilang sama mereka? Saya cuma mau bilang, perlakukan anak tuh dengan baik dan semestinya kamu ini diperlakukan, karena pada dasarnya pasti kamu merasakan jadi seorang anak, dan rasa dimarahin pasti gak enak. Jadi jangan pernah melakukan hal yang gak pengen dilakuin juga. Oke. Apakah Cynthia masih rileks atau tidak sanggup lagi dalam relaksasi ini? Kalau misalnya dia tidak sanggup, boleh diangkat tangan. Kalau sanggup, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke. Kalau tidak sanggup, ambil napas dalam-dalam, lalu buang. Silahkan buka matanya. Apa yang Cynthia rasakan? Ya sedikit lega, kalau Oke. menceritakan langsung beban. Jadi Cynthia ini udah masuk ke sesi teknik sedang ya, yang traumanya itu sedang, dan juga Cynthia tidak sanggup melakukan sesi konseling ini ke tahap tinggi. Oke.
bagaimana keadaan Cynthia setelah melakukan sesi konseling ini? Ya, saya sedikit lega telah membicarakan beban atau pikiran saya yang mengganjal. Kalau Silvi boleh melakukan kesimpulan dari permasalahan Cynthia ini sebenarnya anaknya cukup toleransi lah ya dengan keadaan sekitar, dan juga orang tua Cynthia mungkin Cynthia nggak boleh kalau misalnya orang tua Cynthia ini lagi bentak-bentak gitu lah. Dan juga kalau misalnya orang tua itu bilang sama kita itu pasti ada benarnya, atau mungkin orang tua tuh lagi capek kayak gitu, jadi dia tuh nggak sengaja ngutarain omongan yang kasar kayak gitu. Nah itu cukup untuk Cynthia bisa ngambil positifnya aja, jangan ngambil negatifnya. Soalnya kalau misalnya kita ngambil negatif, bakalan kedepannya itu kita itu ngerasa kayak tertekan terus, jadi kayak hati kita itu kayak nggak lega kayak gitu. Jadi cukup sampai sini ya mungkin penjelasan saya. Apakah Cynthia ada yang ingin dijelaskan lagi atau ingin diceritakan lagi pada saya? Enggak ada Kak, itu Oke. aja cukup. Oke, kalau misalnya udah cukup, kita akhiri sesi konseling ini. Kalau misalnya Cynthia mau cerita lagi, boleh datang ke sini lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih ya Kak.